Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Bayanu ma'nal unsi billahi ta'ala. Qad dzakarna annal unsa wal khawfa wasyauqa min atharil mahabbah illa anna hadhihi atharun mukhtalifatun takhtalifu 'alal muhib bihasabi nazarih wa ma yaglibu 'alayhi fi waqtihi fa idza ghalaba 'alayhi tatallu'u min wara'i hujubil ghaib ila muntahal jamal wastash'ara qusurahu 'anil ittila' 'ala kunhil jalal in ba'asal qalbu ila talabi wan zaja'a alahu wa haja ilaihi wa tusamma hadhihi al-halatu bil inzi'aji shauqan wa huwa bil idafah ila amrin ghaib wa idza ghalaba 'alaihi al-farahu bil qurbi wa musyahadati al-huduri bima huwa hasilun min al-kashfi wa kana nazaruhum maksuran ala mutala'atil jamalil hadir al-makshufi ghaira multafitin ila ma lam yudrikhu ba'du istabshara al-qalbu bima yulahizuhu wa yusamma istibsharuhu unsa wa in kana nazaruhu ila sifatil izzi wal istighna wa adamil mubalat wa khatari imkaniz zawal wal bu'di ta'allama al-qalbu bihadzal istish'ar fayusamma ta'allumuhu khawfa wa hadhihi al-ahwal tabi'atun li hadhihi al-mulahazat wal mulahazatu tabi'atun li asbabin taqtadiha la yumkinu hasruha ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahabba man ahabbah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Sallallahu wa sallam ala khairi man arsalah sayyidina maulana Muhammadin afdali man arafah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyati wa man salaka maslakah amma ba'du. Penjelasan makna unsi, kesenangan hati dengan Allah Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan senangnya hati terhadap Allah? Telah kami terangkan terdahulu bahwa kesenangan hati dengan Allah maksudnya takut kepada Allah dan rindu kepada Allah itu adalah termasuk dari pengaruh-pengaruh atau akibat-akibat cinta. Jadi cinta kepada Allah itu memberikan suatu pengaruh. Cinta kepada Allah itu mengakibatkan banyak hal. Orang yang cinta kepada Allah itu kadang-kadang hatinya senang dengan Allah, kadang-kadang hatinya ada takut kalau hubungan itu diputus oleh Allah, ada kalanya hatinya rindu kepada Allah. Jadi senang, rindu, takut terhadap Allah itu akibat daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja sesungguhnya semuanya itu adalah pengaruh yang bermacam-macam, yang berbeda-beda atas orang yang mencintai itu, pandangannya dan apa yang lebih kuat pada waktunya itu. Jadi tergantung suatu keadaan, apa yang kuat dalam keadaan itu.
Kalau dalam keadaan itu yang kuatnya ini, maka hatinya senang dengan Allah. Kalau dalam keadaan itu yang kuat itu, maka dia akan rindu kepada Allah. Dalam keadaan tertentu yang kuat misalnya apa, itu bisa menambah takutnya kepada Allah. Maka apabila yang lebih kuat padanya seseorang melihat dari belakang hijab perkara gaib, perkara yang tidak kelihatan, kepada batas akhir keindahan, dan ia merasa pindik dari melihat pada hakikat keagungan, niscaya bangkitlah hati untuk mencari, terkejut dan bergetar kepadanya. Hal keterkejutan yang semacam ini dinamakan rindu, yaitu dengan dihubungkan pada perkara gaib. Ini orang cinta dasarnya dulu kepada Allah. Cinta dasarnya kepada Allah. Nah kemudian orang ini hanya terbuka baginya sedikit keindahan Allah. Masih banyak lagi hal-hal yang indah-indah yang belum dinampakkan oleh Allah. Yang terbuka hanya sedikit. Nah maka orang ini pasti rindu untuk mengetahui keindahan-keindahan lain yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah jadi orang yang cinta kepada Allah itu, apabila dia memandang kepada hal-hal yang belum diperolehnya, maka itu hatinya timbul rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kasih sayang Allah. Sifat kasih sayang Allah itu kadang terbatas, dan itu sifat keindahan. Nah orang yang cinta kepada Allah ini diperlihatkan hanya sedikit kasih sayang Allah. Banyak hal-hal lagi kasih sayang Allah yang belum diperlihatkan. Nah dalam keadaan seperti itu orang ini rindu, karena memandang masih banyak hal-hal yang belum dinampakkan kepadanya. Dan apabila telah kuat padanya kegembiraan dengan rasa dekat dan menyaksikan kehadirannya dengan apa yang diperoleh dari kasyaf, dan adalah pandangannya terbatas pada penyaksian keindahan yang hadir yang terbuka, tidak menoleh kepada apa yang tidak diketahuinya, kemudian bergembiralah hati dengan apa yang diperhatikannya, maka dinamakanlah kegembiraan hati itu dengan al-uns atau kesenangan hati. Orang cinta kepada Allah, orang cinta kepada Allah, dia dibukakan oleh Allah keindahan Allah. Yang ia saksikan keindahan Allah itu tanpa memandang kepada yang belum disaksikan. Nah, pandangan orang ini fokus kepada yang diperlihatkan Allah daripada keindahan. Hatinya kadang menoleh kepada yang belum dilihatnya, hanya fokus kepada yang dilihatnya. Nah senanglah hati orang ini. Kesenangan hati itu disebut ngarannya al-unsu billah. Dan jikalau pandangannya itu kepada sifat-sifat kemuliaan dan kepada sifat istighna terkaya, tidak memperdulikan dan bahaya akan kemungkinan hilang dan jauh, niscaya merasa sakitlah hati dengan perasaan ini, maka perasaan menyakitkan hati itu dinamakan takut atau khauf minallah. Orang yang cinta kepada Allah nih,
amun tapi kirakan Allah ini maha kuasa, Allah ini sewaktu-waktu bisa menghijab aku, Allah ini sewaktu-waktu bisa jauh daripadaku, Allah ini sewaktu-waktu bisa mengusir aku. Nah, kalau orang cinta kepada Allah, pada waktu itu pikirannya ke sana, yang timbul dalam hatinya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi rindu, takut, senang hati itu buah daripada kecintaan kepada Allah. Dari mana kita memandang, disitulah timbulnya antara tiga tadi. Kalau kita melihat keindahan Allah, tetapi banyak keindahan yang belum kita lihat, kalau kita kepingin melihat keindahan yang lain, itu ngarannya asyauq, rindu kepada Allah. Kalau kita lihat keindahan Allah tanpa menghiraukan yang lainnya, yang kita lihat hanya keindahan semata, timbullah senang hati kita dengan Allah, itu ngarannya al-unsu billah. Kalau kita lihat sifat-sifat Allah yang keras, kita lihat sifat-sifat Allah yang kadang memperdulikan, kita lihat sifat Allah yang terkaya dari makhluk, kita lihat bahwa Allah itu sewaktu-waktu bisa mengusir kita. Nah, bila kita lihat hal-hal seperti itu, timbullah takut kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tergantung kepada keadaan. Keadaan itulah yang menuntut antara takut, senang hati, atau rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau pandangannya itu kepada sifat-sifat kemuliaan dan kepada sifat istighna tadi, tiada memperdulikan dan bahaya akan kemungkinan hilang dan jauh, niscaya merasa sakitlah hati dengan perasaan itu. Maka perasaan menyakitkan hati itu dinamakan takut. Nah, jadi kalau orang yang cinta kepada Allah, dia membaca Quran. Nah, waktu membaca Quran itu macam-macam ayat yang dibacanya, maka bermacam-macam perasaan yang timbul di hatinya. Bermacam-macam perasaan yang timbul di dalam hatinya. Misalnya bila mana membaca ayat inna azabi lasyadid, bahwa azabku itu jar Tuhan sungguh bersangatan, bahwa azabku itu sungguh pedih. Nah, begitu mendengar itu, yang timbul dalam hatinya tentu takut. Tentu takut. Bila membaca ayat Quran yang mengatakan bahwa manusia-manusia yang beriman itu disimpan balasannya di surga nanti, hanya Allah yang tahu. Nah, itu kita akan rindu kepada itu, karena Allah kadang menjelaskan rinci tentang pembalasan itu, timbul rindu. Bila kita baca ayat-ayat Allah yang menerangkan Allah itu maha kasih, maha sayang, maha cinta, nah hati kita senang dengan Allah. Jadi kalau orang yang cinta kepada Allah, dia baca Quran, dia mengerti apa yang dibacanya, pasti hatinya berputar-putar, kadang-kadang rindu, kadang-kadang senang, kadang-kadang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan-keadaan ini, takut, cinta, rindu, mengikuti pada perhatian-perhatian tersebut. Dari mana kita menyaksikan Allah, disitulah timbul perasaannya. Dan perhatian-perhatian itu mengikuti sebab-sebab yang dikehendakinya, yang tidak mungkin untuk dihitung banyaknya. Banyak sebab-sebab yang menyebabkan kita takut kepada Allah. Banyak sebab-sebab yang mengakibatkan kita cinta kepada Allah. Itu kada hitung sebab-sebab itu. Maka kesenangan hati dengan Allah itu artinya merasa gembira dan senangnya hati dengan memandang keindahan. Sehingga apabila telah kuat dan terlepas
dari memperhatikan yang gaib, yang tidak ada daripadanya, dan apa yang akan datang kepadanya dari bahaya kehilangan, niscaya besarlah nikmat dan kesenangannya. Dan dari sini dilihat sebahagian mereka, di mana dikatakan kepada sebagian orang yang ma'rifat kepada Allah, apakah kamu orang yang merindukan Allah? Orang nang ma'rifat ditakuni, pian rindulah lawan Allah. Maka ia menjawab, tidak, kada rindu lawan Allah. Hanya saja rindu itu pada yang gaib, rindu itu pada nang kadada, rindu itu kepada yang kadada di hadapan. Maka apabila yang gaib itu telah hadir, yang tidak ada itu telah ada, maka kepada siapa dirindukan? Nah, orang arif ini sewaktu menjawab itu, yang beliau perhatikan adalah sifat-sifat keindahan Allah tanpa memandang yang lainnya. Nah, lalu kada rindu lagi, rindu itu kepada nang kadada, ini sudah ada. Maka inilah perkataan orang yang tenggelam pada kegembiraan dengan apa yang diperolehnya, dengan tanpa menoleh kepada apa yang masih ada dari kemungkinan, dari keistimewaan lemah lembutnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di saat nang bersamaan, umpamanya ada 3 orang ditakuni, ikam lawan Tuhan tuh napa? Aku takutan. Icampang, aku senang lawan Tuhan itu. Saya kumpang ditakuni, apa lawan Tuhan? Aku rindu lawan Tuhan. Nah, ketiga-tiganya itu bujur aja. Karena dari mana inya memandang, dari mana perhatiannya. Orang yang memperhatikan sifat-sifat kebesaran Allah, takut lawan Tuhan. Nah, orang-orang yang memperhatikan, yang melihat sifat lemah lembut Allah, senang hati dengan Tuhan. Orang yang hanya melihat sebagian keindahan Allah dan masih banyak yang belum dilihatnya, ini rindu kepada Allah. Nah, jadi bujur aja semuaan. Ada yang mengatakan aku takut lawan Tuhan, bujur. Aku rindu lawan Tuhan, bujur. Aku kada rindu lawan Tuhan karena Tuhan sudah ada di hadapanku, bujur juga. Nah, tergantung dari mana inya memandang. Barang siapa yang lebih kuat padanya hal kesenangan hati, orang ini yang kuat dalam hatinya itu al-unsu billah. Orang ini yang kuat dalam hatinya kesenangan dengan Allah. Takutnya kalah, rindunya kalah. Nang kuat dalam hatinya itu kesenangan dengan Allah. Niscaya tidaklah keinginannya itu melainkan pada kesendirian dan bersunyi sepi. Bila orang tuh lawan Tuhan senang, lawan Tuhan itu gembira hatinya, maka keadaan orang ini katuju menyendiri, nah, katuju menyaurangan. Sebagaimana telah diceritakan bahwa Ibrahim bin Adham turun dari gunung, lalu ditanyakan kepada beliau, dari manakah engkau? Maka ia menjawab, dari bersenang hati kepada Allah. Nah, dari bersenang-senang dengan Allah. Nah, itu beliau tolak ke gunung, menyendiri di sana, berzikir di sana, baca Quran di sana. Nah, bersenang hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tandanya orang yang bersenang hati dengan Allah itu, dia suka menyendiri, suka bersunyi sepi daripada orang banyak. Dan yang demikian itu karena kesenangan hati dengan Allah itu mengharuskan ia merasa liar dengan selain Allah, merasa bising dengan selain Allah. Kalau orang itu sudah kesenangan hati dengan Allah,
inya merasa bising dengan selain Allah. Bahkan setiap apa yang menghalangi dari bersunyi sepi khalwat, maka adalah yang demikian itu yang terberat dari segala sesuatu atas hati. Amunnya ada hal-hal tuh yang menghalanginya untuk menyendiri, ada hal-hal yang menghalanginya untuk berkhalwat, itulah hal yang paling tidak disukainya. Karena dalam menyendiri itu dia bisa menemukan kesenangan hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihissalam, manakala Tuhan telah berfirman langsung kepada beliau, maka beliau bertahan semasa di mana ia tidak mendengar perkataan seseorang pun dari manusia, melainkan ia jatuh pingsan. Nabi Musa sesudah berbicara langsung dengan Allah, sijin kadakawa berbicara dengan manusia, begitu mendengar suara manusia sijin pingsan. Karena sesungguhnya cinta itu mengharuskan kemanisan perkataan orang yang dicintai dan kemanisan menyebutnya. Maka keluarlah dari hati kemanisan yang lain dari yang dicintai. Nah, begitu Nabi Musa ini berbicara langsung dengan Allah dan mendengar betapa indahnya firman Allah itu, betapa lezatnya mendengar firman Allah itu, maka mendengar suara manusia Nabi Musa pingsan daripada saking kada nyamannya didengar perkataan manusia itu. Oleh karena itu telah diucapkan oleh sebagian ahli hikmah al-hukama dalam doanya, wahai zat yang menyenangkan hatiku dengan menyebutnya dan yang meliarkan hatiku dari makhluknya. Itulah kedudukan orang yang sudah senang hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesenangan hati dengan Allah seperti ini bukan menatap dalam hati 24 jam atau berhari-hari. Nah, itu berganti-ganti. Terkadang pada hari ini yang menunjuk dalam hatinya menyaksikan keindahan Allah. Nah, pada hari itu orang ini senang hatinya hanya dengan Allah, kada hendak bergaul, hendak menyendiri saja pada hari itu. Karena pada hari itu yang tampak di hatinya adalah keindahan Allah tanpa ada yang lain. Nah, di jam berikutnya atau di esok harinya orang ini bisa menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Karena pada saat itu yang ia saksikan tentang keagungan, kebesaran, keperkasaan Allah. Nah, di jam yang berikutnya orang seperti ini bisa menjadi orang yang sangat rindu kepada Allah, karena yang dilihatnya adalah yang sedikit dari keindahan dan banyak di belakang itu yang belum dilihatnya. Nah, jadi keadaan-keadaan itu kada selalu tetap di dalam hati orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam. Ujar Tuhan kepada Nabi Daud, jadilah engkau bagiku orang yang merindukan dengan aku. Wahai Daud, engkau hendaknya orang yang rindu kepadaku. Engkau orang yang bersenang hati, dan dengan selain aku engkau orang yang liar hati. Nah, di sini Allah Ta'ala menyuruh Nabi Daud 3 hal. Pertama,
jatuhan wahai Daud, hendaklah engkau orang yang rindu kepadaku. Nah, artinya apa? Allah menyuruh Nabi Daud bahwa ada keinginan untuk melihat hal-hal yang ada di belakang hijab sana yang belum diketahui, lalu menjadi orang yang rindu. Nah, dan yang kedua di situ Allah menyuruh Nabi Daud agar orang yang bersenang hati dengan Allah. Artinya Allah menyuruh Nabi Daud agar beliau itu pada satu saat hanya menyaksikan keindahan Allah tanpa ada yang lainnya. Nah, yang ketiga Allah menyuruh Nabi Daud, hendaklah engkau menjadi orang yang liar hati dengan makhluknya. Kan hati ini tentram. Hati ini tentram apabila berada di dekat orang yang dia cintai. Nah, itu sudah fitrah. Kalau kita cinta kepada misalnya binatang piaraan, nah begitu binatang piaraan itu di dekat kita, hati kita tentram. Kalau kita cinta kepada suatu misalnya harta benda atau kendaraan, di waktu kita dekat dengannya, hati kita tentram. Kalau kita cinta kepada manusia, siapapun manusia itu, begitu kita ada dekat di sisinya, hati kita tentram. Nah, kalau yang kita cintai ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka begitu kita sebut namanya, hati kita akan tentram. Alladzina amanu wa tasma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu akan tentram hatinya apabila disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang bertanya kepada Rabi'atul Adawiyah, dengan apakah engkau memperoleh kedudukan ini? Rabi'ah berkata, dengan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagiku dan dengan kejinakanku kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kejinakan itu artinya dengan senangnya hati, tentramnya hati kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Abdul Wahid bin Zaid berkata, saya berjalan bertemu dengan pendeta rahib. Lalu saya bertanya kepadanya, wahai pendeta, sungguh menakjubkanku akan kesendirianmu. Nah, pendeta ini berada di tengah hutan belantara, di situ ada gubuk. Nah, dalam itu ada pendeta. Nah, berzikir raja pendeta ini. Lalu ujar Abdul Wahid bin Zaid, aku takjub melihat engkau ini sendiri. Nah, pendeta itu menjawab, wahai ini orang, jikalau kamu merasakan kemanisan seorang diri, niscaya kamu merasa liarnya hati untuk dirimu sendiri adalah dirimu. Artinya kalau kamu sudah merasa kemanisan sendiri, niscaya kamu akan liar dengan orang lain, bahkan kamu liar dengan dirimu sendiri. Kesendirian adalah pangkal ibadah. Kemudian saya bertanya, wahai pendeta, apa sekurang-kurang yang kamu dapati dalam bersendiri itu? Pendeta itu menjawab, kelapangan dari berkelilingnya manusia dan selamat dari kejahatan mereka. Dengan aku menyaurangan ini, aku selamat kada dihurung orang dan aku selamat dari kejahatan mereka. Saya bertanya lagi, wahai pendeta, kapan seseorang hamba itu merasakan manisnya jinak dengan Allah Ta'ala?
Kapan manusia itu merasakan manisnya kesenangan hati dengan Allah Ta'ala? Nah, pendeta itu menjawab, ketika bersihnya kasih sayang dan ikhlasnya pergaulan dengan Allah, maksudnya. Begitu cinta kita ini ikhlas bergaul dengan Allah, nah disitulah kita akan merasakan manisnya kejinakan hati dengan Allah. Saya terus bertanya, dan kapankah bersihnya kasih sayang itu? Ia menjawab, apabila telah berkumpul cita-cita, maka jadilah satu cita-cita dalam ketaatan. Nah, dalam ketaatan itu jangan macam-macam cita-cita, jangan banyak, kumpulkan hanya satu cita-cita, yaitu mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana dalam ketaatan itu hanya kita harapkan satu keridaan Allah, nah di situ kita akan mendapatkan kasih sayang yang bersih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang ahli hikmah berkata, suatu keajaiban bagi makhluk bagaimana mereka menghendaki ganti dari engkau. Artinya aneh kalau makhluk itu minta ganti selain Allah. Suatu keajaiban bagi hati bagaimana hati itu jinak dengan selain engkau ya Allah, meninggalkan engkau ya Allah. Artinya hati ini sangat aneh kalau hati ini kada jinak dengan Tuhan. Sangat aneh kalau hati ini bisa berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jikalau kamu bertanya, apakah tanda jinak hati itu? Nah, apakah alamat jinak hati itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى حضرة النبي وآله وصحبه. يا أيها الرجل شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه